Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Irian Permai. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk bacaan dari tanggal 21 sampai 27 Januari 2024. Dengan bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 hingga ayat 12 yang bertemakan hidup taat menurut hukum. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur atas setiap kasih-Mu yang boleh terus Engkau nyatakan dan yang terus ternikmati dalam kehidupan ini. Ketika Engkau yang telah menghentar kami ada di tahun 2024. Dan kami pun rindu kehidupan kami terus diterangi lewat kebenaran firman-Mu dari dalam Alkitab. Oleh karena itu, ketika saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami bermohon Tuhan menuntun kami dengan hikmat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan tuntun kami untuk taat melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 hingga ayat 12. Dan saat ini saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang merancang pengadangan untuk membunuh dia di tengah jalan. Namun Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi berkata, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Namun kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku bersalah dan melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati.
Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Demikianlah Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 hingga ayat 12. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen kita diajarkan untuk hidup taat pada Tuhan dan firman-Nya. Taat di sini mengandung arti setia beribadah, berbakti, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bukan hanya dalam persekutuan beribadah yang menggunakan liturgi, tetapi juga dalam seluruh aktivitas hidup keseharian kita sebagai ibadah atau bakti kita kepada Tuhan. Dengan taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak firman-Nya, tentu akan membawa kehidupan kita kepada jalan keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam ketaatan seperti itu sangat penting karena dapat menjaga jalan hidup seseorang dari segala godaan dan tantangan di dalam dunia ini yang dapat membawa tersesat bahkan binasa. Perhatikanlah kehidupan orang-orang yang jauh dari jalan Tuhan. Orang-orang seperti itu mudah hidup dalam amarah, benci, caci maki, fitnah, mencuri, menyakiti, percabulan, iri hati, kemabukan, perseteruan, perselisihan, bahkan tidak sedikit yang berbuat kejahatan yang pada akhirnya merugikan dirinya dan orang lain. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mau hidup di jalan Tuhan selalu beroleh tuntunan Tuhan melalui Roh-Nya, sehingga dapat hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Secara sederhana dapat kita katakan bahwa orang-orang Kristen yang taat pada hukum Kristus atau hukum kasih, maka akan mudah baginya menjadi warga masyarakat yang baik karena taat pada hukum atau aturan dalam negeri ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika seseorang atau seorang Kristen taat pada Tuhan dan firman-Nya, maka pasti ia akan dijauhkan dari segala tindakan kejahatan yang melawan hukum. Namun hal ini bukan berarti orang Kristen luput atau bebas dari tantangan. Hidup taat dan setia bukanlah jalan hidup yang mudah, tetapi godaan dan tantangan dapat datang kapan saja. Ada orang-orang yang taat dan setia, namun pada akhirnya jatuh juga. Karena itu yang dibutuhkan bukan hanya taat dan setia sampai akhir, tetapi taat dan setia sampai mati. Saudara-saudara, menjadi orang baik, taat dan setia juga dapat ditangkap dan dipenjarakan. Tapi hal ini dapat terjadi dengan alasan karena iri, dengki atau fitnah. Nah, banyak orang Kristen yang baik harus menanggung hukuman atas sesuatu yang tidak dia lakukan oleh karena hoax atau fitnah. Namun hal ini terjadi bukan untuk membuat semangat kita pudar dan memilih untuk berhenti taat dan setia,
kepada Tuhan. Yesus Kristus telah memberi teladan kepada kita tentang ketaatan yang paripurna. Ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ia dihujat, ia dicaci maki, ia difitnah atas sesuatu yang tidak dilakukan. Ia menanggung hukuman, tetapi semua itu ia lakukan karena kasih. Demikian juga semua pengikutnya harus selalu taat dan setia. Demikian juga melalui bacaan ini kita belajar dari seorang pengikut Kristus yang setia. Seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Melalui dia, Injil diberitakan dari Yerusalem sampai ke Roma. Dialah Rasul Paulus. Diceritakan oleh kitab Kisah Para Rasul oleh Dr. Lukas sebagai penulis kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dikisahkan bahwa perjumpaannya dengan Kristus membuat seluruh kehidupannya berubah. Bahkan segala sesuatu yang lahiriah yang dahulunya dianggap sebagai keuntungan, sekarang dianggapnya rugi karena pengenalan akan Kristus. Ia mau taat kepada Kristus dan melakukan kehendaknya dan memberitakan Injil. Namun dalam tugas untuk memberitakan Injil, Rasul Paulus bukan menikmati jalan hidup yang gampang atau mudah, tetapi jalan yang penuh dengan kemelut dan bahaya. Ada begitu banyak tantangan yang mengancam nyawa, namun ia siap mati demi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, mulai dari Kisah Para Rasul pasal 21, diceritakan Paulus ditangkap di Bait Allah. Mereka bermaksud untuk membunuh dia. Gemparlah seluruh kota sehingga kepala pasukan mengamankan dia. Dalam situasi seperti ini pun Paulus tetap berusaha memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dalam pasal 22, ia dihadapkan pada mahkamah agama Yahudi. Di situ mereka menghujat dan memfitnah dia dengan berbagai tuduhan. Pasal 23 ia dipindahkan ke Kaisarea. Pasal 24 Paulus berbicara di hadapan wali negeri Felix atas tuduhan imam-imam kepala dengan pengacara mereka Tertulus. Wali negeri Felix yang sudah genap 2 tahun pemerintahannya digantikan oleh Porcius Festus. Dan pasal 25 berkisah mengenai Paulus bersaksi di hadapan Festus di Kaisarea. Orang-orang Yahudi mengemukakan banyak tuduhan kepadanya. Sebaliknya Paulus membela diri dengan berkata, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap Bait Allah atau terhadap Kaisar." Dan Paulus memohon untuk naik banding menghadap Kaisar. Saudara-saudara, dari kisah ini dapat kita lihat bagaimana kebencian dari pemuka-pemuka agama dan orang-orang Yahudi terhadap Paulus yang membuat mereka terus memfitnah Paulus supaya dihukum mati. Kepada kita diajak untuk tidak bermentalitas seperti pemuka-pemuka agama dan orang-orang tersebut. Rasa benci dapat membuat kita berbuat jahat terhadap orang lain. Kita pun diingatkan untuk jangan seperti wali negeri Felix atau Festus yang demi menarik simpati dan dukungan orang banyak rela memenjarakan orang yang tidak bersalah. Sebenarnya mereka dapat membebaskan Paulus dengan mudah, tetapi tidak mereka lakukan karena mencari simpati dari orang banyak, sehingga rela mengorbankan seorang Paulus. Namun dari Paulus kita belajar tentang bagaimana seseorang yang benar-benar mengikuti jalan Kristus, yang rela ditangkap, dipenjarakan, dan diadili dengan segala tuduhan dan fitnah yang ditujukan. Dalam segala tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepada Paulus, tak satu pun yang terbukti.
Sebaliknya, oleh karena ketaatannya kepada Yesus Kristus, maka Paulus berani menghadapi pengadilan, berhadapan dengan pemuka-pemuka agama, wali negeri, bahkan raja sekalipun. Itu karena ia merasa benar, dan yang dia beritakan adalah sesuatu yang benar. Dalam situasi yang terhimpit penuh tekanan sekalipun, namun Paulus tetap bersaksi akan imannya tentang Kristus. Karena itu, marilah seperti Rasul Paulus, kita tetap setia pada Tuhan Yesus dan melakukan setiap kehendaknya. Kita tahu bagaimana akhir hidup Paulus dan bagaimana ia dihukum mati. Tetapi kita tahu pula bahwa mahkota kehidupan disediakan Tuhan bagi orang-orang yang sampai mati taat dan setia kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kami kesempatan untuk boleh lagi belajar firman Tuhan dari dalam Alkitab. Tuntun kami dalam kehidupan ini ya Tuhan, untuk terus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang kami hadapi, kiranya kami tetap hidup taat dan setia hanya kepada Tuhan. Sehingga di tahun yang baru ini, tahun 2024, biarlah kami boleh terus mewujudkan kehidupan sebagai orang-orang percaya yang terus hidup taat mengikuti teladan Kristus. Sehingga hidup yang ternikmati yang Tuhan anugerahkan, kami boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.